Maka hari ini saya buka, karena selama ini saya tutup, tidak pernah saya publikasi. Saya ingin menyampaikan bahwa benar bahwa sekarang ini saya sedang menjalani proses persidangan di Mahkamah Partai sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 2011 tentang partai politik. Jika ada perselisihan partai politik, yang melakukan itu adalah Mahkamah Partai atau sebutan lainnya. Kebetulan di Partai Keadilan Sejahtera itu nama sidangnya adalah Mahkamah Penegakan Disiplin Organisasi. Nah, dalam persidangan itu saya sudah menjalani sidang pertama. Sidang pertama itu adalah sidang penyampaian tuntutan dan dakwaan. Dalam pengajuan tuntutan yang diajukan ke saya dan dakwaannya intinya adalah pemberhentian secara tidak terhormat sebagai anggota partai dan sebagai anggota DPRD. Itu adalah dakwaan. Sedangkan minggu depan itu adalah tanggal 7 sidang pembacaan putusan. Jadi saya juga baru tahu ternyata kalau sidang ini ada mekanisme sesingkat itu. Saya pribadi sudah pernah menjalani sidang di berbagai jenis ya, pengadilan negeri, tipikor, agama, saya sudah jalani. Tapi sidang di Mahkamah Partai ternyata tuntutan, vonis. Saya cuma diberikan hak eksepsi tertulis. Jadi saya sudah menyampaikan eksepsi saya 13 lembar dan lengkap semua. Intinya saya mengajukan keberatan karena prosedur yang ditempuh di sidang tersebut melanggar hak-hak dasar sebagai hak asasi manusia dan juga dalam ADRT di mana saya punya hak untuk membela diri. Nah, dakwaan ini saya hormati karena itu hak partai mendakwa saya, tapi saya juga punya hak membela diri. Apa yang dituduhkan itu tidak benar. Jadi tanggal 13 Juni ini pertama kali saya dipanggil atas dugaan pelanggaran disiplin organisasi. Ini tanggal 13 Juni. Hasil pemanggilan tanggal 13 Juni ini itu berempat orang ya. Nah, ternyata ketika 4 orang dipanggil, kemudian ditindaklanjuti menjadi sidang itu cuma 2 orang, dari 4 ini menjadi 2. Dan tanggal 7 nanti kan sidang keputusan. Saya tidak tahu apakah sidang itu diputuskan nanti saya diberhentikan atau apapun. Itu kan adalah kewenangan dari majelis hakim. Tapi saya menyampaikan bahwa benar dan saya sedang menjalani proses persidangan di Mahkamah Partai. Kemudian ya ini adalah panggilan sidang pertama pada tanggal 10 Oktober dan saya hadiri. Saya memenuhi undangan dari Komdis. Kemudian selanjutnya adalah ini eksepsi saya. Saya menjawab eksepsi selama sebanyak 13 lembar. Nanti saya akan sampaikan apa sih isi eksepsi saya itu. Dan yang terakhir ini adalah panggilan sidang vonis untuk tanggal 7 November. Nah, jadi sangat singkat ini, mulai pemanggilan pertama 13 Juni, sidang tanggal 10 dan tanggal 7 sudah vonis. Apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Partai itu wewenang partai. Tapi secara pribadi di eksepsi saya menolak dan bahkan tidak akan hadir karena bagi saya sudah melanggar prinsip hak dasar saya. Nah, yang kedua, eksepsi saya itu apa sebenarnya? Karena yang dituduhkan ke saya, apa sih yang dimaksud pelanggaran partai? 1, saya dianggap melawan perintah partai berkenan dengan instruksi Ketua DPD KS Balikpapan tentang jumlah kurban Idul Adha harus 2 ekor sapi. Sedangkan saya cuma 1 ekor sapi. Ini bagi saya satu hal yang ya aneh. Kenapa ya ada agama aja tidak majukan gitu? Kenapa harus diberikan 2 ekor sapi? Apalagi pandemi. Jadi bagi saya ini sudah tanda petik ya, perintah itu sudah tidak berrelevan lagi dengan agama sekalipun. Yang kedua, bukan cuma saya 1 ekor sapi. Itu ada 5 orang di fraksi yang 1 ekor, tapi kenapa cuma saya? Nah, jadi kan tidak adil gitu. Nah, yang kedua yang dituduhkan ke saya itu adalah melawan perintah partai berkaitan dengan susunan fraksi di tahun 2019. Mungkin teman-teman dengar waktu saat itu ada fraksi PKS sedang
konflik karena memang saat itu saya bukan melawan tapi ingin mengembalikan role-nya adalah harus sesuai dengan tata tertib DPRD dan PP yang mengatur 16. Kenapa? Pimpinan fraksi itu dipilih dari dan oleh anggota, bukan dari partai. Jadi kalau 6 orang itulah memilih. Cuma saya tidak pernah diajak kapan memilih, tiba-tiba sudah ada. Berarti menyalahi. Jadi saya bukan melawan, meluruskan. Pada akhirnya saya kembalikan juga ketua fraksi itu di bulan Januari tahun 2020. Jadi ini eksepsi saya. Yang ketiga, saya dianggap mengikuti kegiatan Partai Gelora Munas secara online. Jadi ada tuduhan ke saya. Ini saya dibuktikan di sidang bahwa Supri Wahid mengikuti Munas Partai Gelora tanggal 19 April. Ini saya. Salah seorang pelapor di hadapan majelis hakim bersaksi bahwa Supri ikut Partai Gelora. Apa buktinya? Ini ikut Munas katanya. Saya membantah di hadapan hakim bahwa Partai Gelora itu belum pernah munas. 19 April tidak ada agenda nasional apapun yang namanya Gelora. Kok tiba-tiba saya dituduh seperti ini? Nah, saya ketika ingin membuktikan ini tidak benar, tidak dikasih hak membela diri. Maka saya pastikan bahwa pelapor ini memberikan saya tuduhan palsu. Ini sudah bahaya. Kalau dalam pidana ini bisa kena dalam pasal 37. Cuma karena ini Mahkamah Partai, itu lex spesialis, saya tahu peraturan, jadi tidak mungkin saya akan gugat. Nah, itu yang ketiga. Jadi saya ini masih terdaftar sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera, fraksi PKS, tiap bulan bayar kewajiban. Jadi apa? Kalau orang dikatakan Gelora, suami istri aja ada partai loh, Mbak. Suaminya partai A, istri partai B, itu kamar. Kalau saya cuma dekat dengan orang tertentu, bahkan itu kamar, belum tentu saya jadi partainya, karena syaratnya adalah terdaftar sebagai anggota. Kalau Supri Wahid ada KTA-nya Gelora, nah itu nggak boleh, itu melanggar undang-undang. Nah itu yang ketiga tuduhan yang diberikan ke saya. Tuduhan yang keempat adalah saya melanggar perda partai terkait dengan pendaftaran saya sebagai bakal calon pilkada di Partai Golkar. Saya akui bahwa saya pernah mendaftarkan diri ke Partai Golkar dengan PKB. Nah itu dianggap melawan rambu-rambu partai karena dianggap sudah melawan perintah rekomendasi 2 nama yang diajukan oleh PKS. Saya jawab, catat baik-baik ini. Saya ini adalah ketua Partai Keadilan Sejahtera periode 2016 sampai 2011. Itu periode pertama. Yang kedua saya periode 2013 sampai 2015. Saya 2 kali ketua Partai Kota Balikpapan dan level saya terakhir wakil ketua umum PKS Kaltim. Itu di Provinsi Kaltim. Saya pernah ikut pilkada, jadi saya tahu persis aturan main bagaimana proses penjaringan bakal calon. Tapi ketika saya ingin mendaftarkan diri, hak saya di dalam anggota itu adalah hak untuk dicalonkan. Itu ADRT. Boleh anggota partai menjadi pejabat publik dalam undang-undang, dalam ADRT diberikan kesempatan. Cuma saya nggak tahu kapan dibuka, bagaimana penjaringannya, syaratnya tertutup sama sekali. Saya mendaftarkan diri nggak diterima. Ibaratnya saya punya hak dong untuk mendaftar tapi tidak diberikan, maka salahkah saya menggunakan hak saya di tempat lain sebagai warga negara Indonesia, bukan sebagai anggota partai. Karena di rumah sendiri saya nggak diberikan tempat. Toh pada akhirnya 2 nama yang diusung PKS tidak juga diusung kan. Kita mendukung Pak Rahmat sama Pak almarhum saat itu. Artinya tujuan partai kan regenerasi, kok justru memilih orang lain. Nah itu jadi itu tuduhan yang keempat. Tuduhan yang terakhir yang saya ingat, saya dibilang provokator untuk memerintahkan tidak memilih PKS di tahun 2024. Nah gimana mungkin? Saya di periode ketiga, suara saya tertinggi nomor 2 di Dapil Utara, tertinggi nomor 8 di Balikpapan dengan 4.252. Saya punya tim banyak, tapi begitulkah kira-kira tuduhan itu yang dilamatkan. Intinya adalah saya bisa merasakan ini cuma mencari-cari kesalahan. Karena itu di depan teman-teman kenapa saya harus buka hari ini, karena sudah ada 2 media yang membuka dan saya punya hak untuk menjawab ini sekarang. Dan konsekuensinya ke publik. Kalau saya dipecat, berarti kan masuk ranah pemberhentian antar waktu. Itu sudah sampai ke publikasi. Bagaimana nasib 4.200 pemilih saya? Apakah dia milih partai? Enggak, dia pilih nama Supri. Saya juga mempertanggungjawabkan ke mereka, saya sedang digugat oleh partai. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kali ini. Semoga tanggal 7 nanti itu bulan akhirnya. Saya tidak tahu prediksinya apa, tapi yang jelasnya dakwaan saya adalah pemberhentian secara tidak terhormat. Bagi saya itu bukan saja menyakiti
saya selama ini saya bekerja dengan sungguh-sungguh di Dewan, bahkan saya bisa bertaruh dari 6 anggota fraksi, saya bisa pertaruhkan, bukan saya sombong, tapi saya mau mengadu di mana sisi kinerja saya yang kurang. Tapi kalau begini balasan partai, ya saya serahkan ke Presiden. Karena kita negara hukum, kalau presiden partai politik ada undang-undangnya, di DPR juga ada undang-undangnya. Jadi prinsipnya saya sudah menyampaikan ke publik sekarang, saya tidak mungkin saya hubungikan lagi. Demikian mungkin teman-teman kalau ada yang